Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Oke, di kali kesempatan ini saya akan sharing mengenai penyebab penyakit asam lambung yang paling utama ya. Jadi penyebab penyakit asam lambung yang paling utama itu adalah tiga ya teman-teman ya. Stres yang berlebihan, pola makan yang tidak teratur, dan juga begadang atau kurang tidur. Ini adalah faktor utama penyebab penyakit asam lambung. Jadi saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama mengenai pola makan. Ya, jadi pola makan ini sangat berpengaruh sekali kepada penyebab penyakit asam lambung ya, karena semua makanan yang kita makan itu dicerna di lambung. Tentunya kalau makanan yang kita makan salah ya, jenisnya salah, dan itu dilakukan terus menerus, itu akan menyebabkan gangguan lambung atau gangguan pencernaan ya. Jadi paling sering adalah yang terjadi saat ini adalah telat makan ya. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu tidak sarapan pagi, baru makan pagi itu di siang hari ya. Jadi dari pagi sampai siang kosong, terus belum lagi pada saat makan siangnya ditambah lagi dengan misalkan kopi-kopian ya, dan juga diminum minuman dingin ya, itu menyebabkan makin memperparah penyebab gangguan pencernaan atau asam lambung. Dan juga keseringan makan atau kebanyakan ngemil ya. Jadi udah makan pagi, terus lihat lagi gorengan, makan lagi, terus lihat ada temannya bawa kue, makan lagi, makan yang tidak berhenti-henti, itu pun bisa menyebabkan asam lambung. Ya kalau misalkan tidak sarapan pagi, tentu ya teman-temannya itu akan menyebabkan asam lambung. Karena apa? Pada saat pagi itu tubuh kita paling banyak beraktivitas, dan asam lambung itu akan keluar di pagi hari. Jadi tentunya kalau tidak diisi makanan, asam lambung kita akhirnya akan menggesek atau mengiritasi dinding lambung ya, dan itu akan menyebabkan lemas ya. Selain luka lambung atau iritasi lambung, akan menyebabkan lemas badannya. Kenapa? Ya karena itu tubuh tidak kekurangan nutrisi. Tapi sekali lagi, kebiasaan itu akan menyebabkan penyakit, bukan misalkan kita telat makan 1-2 kali ya, atau kita tidak makan pagi 1-2 hari, tapi kebiasaan yang dilakukan terus menerus ya. Dan berikutnya adalah kebiasaan ngemil. Ya, jadi makanya saya bilang penderita asam lambung itu bukan hanya dilihat dari berat yang kurus aja, banyak yang karena obesitas ya. Obesitasnya itu karena apa? Karena yang itu tadi, kebanyakan ngemil, makan di luar jam makan. Makanya sering saya katakan, makanlah sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Ya, jadi makan di luar jam makan itu akan mengeluarkan asam lambung terus-menerus, dan juga akan menyebabkan kelebihan berat badan. Nah, kelebihan berat badan pun akan menyebabkan gangguan lambung juga, karena lambung kita itu dipacu untuk bekerja menggiling makanan terus, tidak ada istirahat-istirahatnya. Dan juga kebanyakan minum kopi ya, apalagi zaman sekarang ya, hampir di seluruh kota kedai kopi di mana-mana. Anak muda sehari bisa 2-3 kali minum di kedai kopi, belum di rumah. Ya, itu pun sudah menyebabkan sakit asam lambung. Makanan yang manis-manis seperti Thai tea, milk tea, ya, minuman-minuman kemasan, itu semua menyebabkan asam lambung. Karena makanan yang terlalu manis atau minuman yang terlalu manis itu bisa menyebabkan asam lambung. Selain juga makanan yang terlalu asin ya. Jadi makanan-makanan yang terlalu pedas ya, seperti geprek ya, dan lain sebagainya, itu juga menyebabkan peradangan di lambung ya teman-teman. Makanan yang terlalu asam ya, asamnya minta ampun ya, itu untuk biasanya perempuan-perempuan muda, buah-buah yang asam dibikin rujak pedas dimakan, itu pun bisa menyebabkan penyakit asam lambung. Dan tentunya itu bukan kebiasaan yang dilakukan 1 kali 2 kali atau 1 hari 2 hari, tapi yang dilakukan terus menerus, ada yang berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Itulah yang bisa menyebabkan penyakit asam lambung ya. Dan berikutnya adalah poin kedua adalah karena stres ya. Jadi saya perhatikan kebanyakan asam lambung yang disertai dengan kecemasan dan psikosomatis atau trauma itu belum lama sebenarnya trennya ya. Mungkin dari tahun 2020 ke sini, tren GERD, anxiety, psikosomatik itu baru banyak didengung-dengungkan ya, atau sering dibicarakan. Ya, jadi saya sedikit bahas mengenai stres ini teman-teman, agak sedikit mendalam. Mengenai kecemasan itu pada dasarnya, maaf, nggak bisa dipungkiri, itu berhubungan dengan iman ya, dengan iman, kepercayaan ya, tentu dengan kepercayaan masing-masing. Jadi kalau kita masih merasa cemas, kita kuatkan iman kita kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama masing-masing. Tentunya juga dengan bantuan pola makan ya teman-teman ya, karena kecemasan, pikiran dan pencernaan itu nggak bisa dipungkiri juga berkaitan ya.
Tentunya juga dengan keimanan itu sangat erat, tidak bisa dipungkiri ya. Berikutnya saya akan berbicara mengenai psikosomatik. Nah, jadi psikosomatik ini seperti sejenis trauma ya. Jadi ada beberapa jenis teman-teman yang asam lambungnya itu tidak kunjung sembuh karena ada yang disebut dengan psikosomatis. Ya, jadi ada beberapa faktor ya. Saya tidak menunjuk secara pribadi, saya akan berbicara secara umum. Jadi ada beberapa faktor yang kecenderungan seseorang itu menderita psikosomatik dengan gangguan asam lambung. Ya, yang pertama adalah biasanya ya korban bully. Ya, jadi misalkan dari kecil atau TK, SD, SMP, SMA sering dibully, itu kan menyebabkan trauma ya. Pada saat terkena asam lambung ya itu menyebabkan psikosomatiknya itu semakin berat ya. Berikutnya adalah orang tua yang terlalu keras ya atau suka main tangan atau main pukul kepada anak. Itu pun menyebabkan trauma kepada anak. Pada saat terkena penyakit MAH atau asam lambung biasanya itu kena juga psikosomatik. Berikutnya adalah korban perceraian orang tua ya. Jadi pada saat seseorang orang tua bercerai, mental anak itu pada dasarnya sangat terganggu, sangat goncang ya. Pada saat terkena penyakit asam lambung misalkan pada saat anak ini sudah dewasa, biasanya itu tadi GERD, anxiety, psikosomatik. Jadi ada beberapa faktor yang saya sebutkan tadi, sering cekcok antara mama dan papa, berantem, saling adu maki di depan anak, itu pun menyebabkan trauma. Ya, jadi itu adalah beberapa faktor yang tanpa disadari itu bisa menyebabkan penyakit asam lambungnya itu semakin parah karena trauma masa lalu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, itu harus harus betul-betul teman-teman hindari. Kalau ada orang tua yang memiliki anak ya itu tadi, jadi kita hindari, jangan sampai bercerai ya, jangan marah di depan anak ya, itu akan jangan suka bentak-bentak anak. Terus teman-teman yang suka membuli, jangan suka membuli karena itu merusak mental teman-teman ya, merusak mental orang-orang yang dibully ya, atau korbannya itu adalah si yang dibully itu atau yang si dikerasin itu. Jadi kita harus memikirkan orang lain, jangan memikirkan diri sendiri ya. Mengenai cemas tadi itu teman-teman ya. Kalau cemas itu kan mungkin tadinya sebelum cemas karena asam lambung kita sudah banyak cemas dulu tapi tanpa kita sadari ya. Cemas takut besok makan apa, cemas masa depan gimana, cemas nanti saya dapat jodoh atau tidak ya. Cemas nanti saya akan terjadi musibah atau dan lain sebagainya. Cemas-cemas kecil yang sering kita manjakan diperparah pada saat kita kena gangguan pencernaan, mentalnya jatuh, cemasnya itu mulai aneh-aneh, takut mati, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Dan faktor berikutnya adalah kurang tidur ya. Karena mungkin banyak teman-teman kalau nonton YouTube sering dengar kalau mau kaya itu kerja keras. Ya, kurang tidur sampai segala macam. Jadi tidak bisa teman-temannya yang namanya tidur, yang namanya kerja. Sebisa mungkin tidur 7-8 jam satu hari kalau mau sehat ya. Jadi kalau misalkan kurang dari itu, pada dasarnya penyebab kurang tidur itu bukan hanya asam lambung ya. Semua jenis penyakit bisa terjadi kalau kita kurang tidur ya. Jadi begadang itu harus betul-betul dihindari. Karena saya juga dulu salah satu faktor kenapa saya kena penyakit asam lambung karena begadang ya, sering begadang, kurang tidur, lihat handphone. Nah itu. Jadi teman-teman harus sadari kalau mau sembuh ya harus disiplin ya. Menghindari penyebab asam lambung, pola makannya dijaga, pola pikirnya atau stresnya dijaga, dan juga tidurnya harus cukup ya. Sekali lagi bagi teman-teman terutama yang memiliki gangguan psikosomatik, salah satunya cara adalah berdamai dengan masa lalu. Kalau ada trauma-trauma, dilepaskan, dimaafkan semua yang pernah menyakiti kita, dimaafkan, atau mungkin kita pernah menyakiti orang, kita yang meminta maaf supaya kita plong. Ya bagi cemas ya, panic attack, selain mengubah pola makan itu akan membantu ya menghilangkan cemas, tapi teman-teman pun harus menguatkan imannya kepada Yang Maha Kuasa. Karena itu Tuhan aja yang betul-betul bisa yang bisa mengendalikan hidup kita secara lurus, itu hanya Tuhan. Ya, setiap kecemasan kita, ketakutan kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena itu jalan yang paling manjur, ya. Jadi kita di Indonesia kan kita punya agama ya. Jadi berdoa kepada Tuhan masing-masing. Oke, dari saya sampai sini dulu untuk kali ini. Nah, nanti di kesempatan lainnya saya akan
sharing mengenai hal yang lain. Oke, selamat siang teman-teman.